Di sini akan mewawancarai pemilik pabrik tempe kami dari kelas 12C1. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Dia. Nama saya Nisa. Saya Hanifah. Saya Laila. Saya Anissa. Saya Rehan. Saya Bayi. Oke. Bagaimana tahapan pertama dalam proses pembuatan tempe? Tahapan pertama kita perebusan. Tahap pertama itu yang 1 hari sampai 2 hari itu perebusan, habis itu direndam. Habis direndam lalu diolah atau digiling supaya menjadi 2 bagian. Untuk memisahkan kulit gitu. Tadi banyak ya Pak prosesnya ya? Prosesnya panjang itu, sehari itu. Jadi 4 hari lah jadi bahan menjadi tempe. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Yang kedua, mikroorganisme apa yang digunakan dan cara memperannya, cara menggunakan perannya itu bagaimana? Nah itu kayak ragi ya. Ragi itu sebenarnya dia untuk proses penjamuran sebenarnya untuk difermentasikan. Selain ragi ada lagi atau ragi aja Pak? Iya nih Pak, ada lagi. Kendala apa yang sering Bapak hadapin untuk proses pembuatan tempe? Kendala mungkin dari pembuatan ya, karena di musim panas atau hujan itu dari suhu ya, cuaca kali. Nah itu mungkin ada kelambatan. Tapi kayak sekarang lagi musim Nah hujan ini nih. kita harus benar-benar hati-hati aja. Bagaimana proses usaha tempe ke depannya? Proses kedepannya pengen maju ya, pengen nyabang lagi, pengen, tapi ya situasinya belum memungkinkan lah. Apa pesan untuk generasi muda agar melestarikan usaha tempe? Untuk generasi muda ya semangat aja sih, semangat mau belajar, ya itu terus sabar aja sih, intinya sabar ya, yang penting mau belajar sih, gitu yang penting mau belajar. Jadi sih kalau tempe sulit nggak sulit sebenarnya. Nah yang disebut sulit itu dari fermentasi. Itu yang proses fermentasi ya kayak gini. Jadi fermentasi itu kita belum tahu hasilnya kayak gimana besoknya. Dari tukang tempe yang dialamin kegagalan dari sini, dari fermentasi. Kebanyakan yang kegagalan itu dari fermentasi. Bapak produksi ini tuh emang belajar sendiri atau emang udah ada dari turun-temurun? Nggak ada sih, kita belajar itu saya cuma 1 bulan aja sih belajar. Ya cuman cara magang aja. Alhamdulillah ada ilmunya. Cuman nggak cukup 1 bulan untuk belajar ini. Kita sendiri gitu ya, aku belajar 1 bulan, cuman saya belajar nggak lebih dari sebulan saya untuk memahami bisa bikin tempe gitu. Sulit juga dari fermentasi sih. Yang sulit itu fermentasi aja. Kalau pembuatan mah mudah, fermentasinya. Kalau pembuatan dilihat orang juga bisa. Oh gini, cara gampang cuma hasil fermentasi. Nah sebenarnya dari fermentasi itu kayak apa sih? Kayak dia itu kan membutuhin kalau zat itu zat asam. Kalau sebutnya bukan zat asam, pengasaman buat ragi itu. Zat asamnya itu bagaimana kadar asamnya buat melawan raginya itu harus seimbang sama asam pada kedelai itu sama ragi. Kalau nggak seimbang nggak jadi. Orang yang nggak banyak tahu dari pengasamannya ini, kebanyakan ya juga nggak kurang bagus, kurang ya kemungkinan kalau kurang agak lambat. Ya gitu. Kalau kekurangan ya mungkin nggak jadi. Dari pengasaman itu yang lebih sulit dari apa sih? Dari rendaman. Awal pertama ya dari rendaman. Hasil kedelai dari perebusannya itu bagaimana besoknya? Kalau emang 1 hari. Nah sekarang rebus baru dibikin. Nah sekarang direbus ya besok dilihat pengasamannya kayak gimana tuh dari pendamannya itu yang kendala juga buat tempe. Oh pengasamannya kurang, jangan dibuat. Nanti besokannya lagi. Nggak apa-apa kalau direndam doang, asal jangan dikupas. Banyak yang harus lebih tahu gitu. Pengasaman sih yang sulit, pengasaman. Semoga ya Bapak tempat pabrik yang usaha Bapak semakin sukses dan juga semoga banyak cabang-cabangnya lagi ya Bapak. Amin, pengen aja. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Kelompok kami
Bang.